semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Lorenza dengan NIM 24070574552 dari kelas TPKB 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai NaOH, yang dimana NaOH ini merupakan garam industri yang melalui proses-proses. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu prosesnya, yaitu pada sel merkuri. Yuk, simak video berikut ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan 4 topik dalam produksi NaOH bagian sel merkuri. Yang pertama pengertiannya, kemudian ada karakteristiknya, lalu kelebihan dan kekurangan, dan juga yang terakhir ada mekanisme pengolahannya. Sebelum kita mengetahui metode dari produksi NaOH, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari NaOH. Jadi, NaOH atau natrium hidroksida merupakan senyawa kimia yang berupa basa kuat yang bersifat sangat korosif dan sangat larut dalam air. Jadi, NaOH ini banyak digunakan di berbagai industri seperti industri pulp dan kertas, industri pembuatan deterjen dan sabun, dan juga di berbagai pengolahan air. Jadi NaOH ini terbagi menjadi 3 metode utama dalam proses produksinya. Yang pertama ada sel membran, yang kedua ada sel diafragma, dan yang ketiga ada sel merkuri. Nah, yang membedakan ketiga ini itu ada dalam proses produksinya dan juga cara pemisahannya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus kepada sel merkuri. Jadi yang pertama itu sel diafragma. Sel diafragma merupakan sel diafragma menggunakan sekat berpori untuk memisahkan ruang anoda dan katoda. Pada proses ini, NaOH terbentuk langsung di ruang katoda, namun masih bercampur dengan NaCl sehingga kemurniannya relatif rendah. Yang kedua ada sel membran. Sel membran itu merupakan sel membran menggunakan membran penukar ion yang selektif terhadap ion natrium. Proses ini menghasilkan NaOH dengan kemurnian tinggi serta lebih ramah lingkungan dibandingkan sel merkuri, sehingga banyak digunakan pada industri modern. Nah, dan yang ketiga sel merkuri. Sel merkuri merupakan sel merkuri menggunakan sebagian katoda yang membentuk amalgam dengan natrium. NaOH tidak terbentuk langsung di dalam sel, tetapi melalui reaksi lanjut di unit dekomposer. Metode ini menghasilkan NaOH dengan kemurnian tinggi, namun memiliki risiko pencemaran lingkungan akibat penggunaan merkuri tadi. Pada karakteristik operasional sel merkuri di umpan sistem, brine pada NaCl itu 300-320 gram per liter dengan suhu 75-85 derajat Celcius pada pH 3-5. Batas pengotor pada CaO itu lebih kecil dari 5 ppm, MgO lebih kecil dari 3 ppm, SO42- lebih kecil dari 2 gram per liter, merkuri kurang lebih 4,7 ton per sel. Parameter listriknya, tegangan itu 4-4,5 volt, kemudian arusnya 380 sampai 420 kA, lalu energi 3300 sampai 3450 kW per H per ton Cl2, yang dimana konsumsi energinya tinggi. Lalu kualitas produk pada NaOH 48 sampai 54%, kemurniannya cukup tinggi, dan NaCl itu 50 ppm. Spesifikasi anodanya itu pada jenis DSA, jumlahnya 40-45 per sel, umurnya 3-6 tahun. Kira-kira apa aja sih kelebihan dari metode sel merkuri ini? Jadi, kelebihan yang pertama itu menghasilkan NaOH dengan kemurnian yang tinggi. Kemudian yang kedua, kualitas produknya stabil. Nah, di setiap kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari sel merkuri ini bersifat toksik. Yang kedua, resiko pencemaran lingkungannya yang tinggi. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan itu mahal dan biasanya energi yang dibutuhkan juga besar. Teman-teman pasti udah kepo kan gimana mekanisme pengolahannya. Untuk itu saya akan membahasnya. Mari simak video berikut ini. Cekidot. Nah, proses dimulai di bagian atas sel elektrolisis yang memiliki posisi agak miring untuk memudahkan aliran merkuri.
pada langkah yang pertama itu adanya pemasukan bahan, larutan garam jenuh atau saturated brine, dimasukkan melalui saluran kiri atas sel. Kemudian adanya reaksi anode, arus listrik dialirkan melalui anode grafit. Ion klorida melepaskan elektron dan berubah menjadi gas klorin atau Cl2 yang keluar dari bagian atas sel. Kemudian, pembentukan amalgam di dasar sel, merkuri cair mengalir seperti katode. Ion natrium bereaksi dengan merkuri membentuk paduan logam cair yang disebut dengan amalgam. Kemudian pembuangan sisa, larutan garam yang sudah encer, itu dikeluarkan melalui saluran kanan atas untuk diproses ulang. Selanjutnya, yang tadi itu pada panel A, lanjut pada tahap panel B yang merupakan tahap transportasi. Tahap ini berfungsi sebagai jembatan atau jalur distribusi antar unit reaksi. Nah, aliran amalgam mengalir turun dari sel elektrolisis menuju unit dekomposisi melalui saluran miring. Merkuri di sini bertindak sebagai pembawa natrium yang aman agar tidak bereaksi sebelum mencapai tahap akhir. Setelah dari panel B, kita lanjut pada panel C yang dimana tahap pembentukan produk akhir. Pada tahap ini, amalgam diproses di dalam tabung dekomposer untuk menghasilkan produk komersial. Langkah yang pertama, input air murni dimasukkan ke dalam tabung dari bagian bawah. Lalu di dalam tabung yang berisi packing grafit, amalgam bereaksi dengan air, natrium terlepas dari merkuri dan membentuk soda kaustik atau NaOH yang keluar dari sisi kanan bawah. Kemudian lanjut pada reaksi tersebut, menghasilkan gas hidrogen atau H2 yang dilepaskan melalui bagian atas tabung. Kemudian pada tahap pemulihan dan sirkulasi, yang dimana sistem ini dirancang sebagai siklus tertutup untuk penggunaan kembali bahan pembantu. Langkah yang pertama itu pengumpulan merkuri. Setelah natriumnya bereaksi, merkuri tersebut kembali menjadi merkuri bersih dan terkumpul di dasar tabung C tadi. Nah, pompa di sisi kiri mendorong kembali merkuri bersih ke atas menuju panel A untuk memulai siklus pengembalian natrium yang baru. Jadi, hasil yang dikeluarkan pada panel A itu ada gas klorin, dan pada panel C itu ada gas hidrogen dan soda kaustik atau NaOH. Sedangkan pada panel B tidak menghasilkan produk akhir, karena seperti yang kita tahu, panel B ini hanya berfungsi sebagai jalur distribusi atau perantara. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pada produksi NaOH metode sel merkuri adalah proses elektrolisis larutan garam menggunakan merkuri cair sebagai katode untuk menghasilkan natrium hidroksida dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Dengan kelebihannya yaitu konsentrasi tinggi sekitar 50% secara langsung dan produk memiliki kemurnian sangat tinggi karena tidak terkontaminasi sisa garam. Lalu adapun kekurangannya yaitu pada risiko lingkungan dan pada konsumsi energi karena membutuhkan energi listrik yang lebih besar. Lalu, mekanisme pengolahannya pada panel A, larutan garam jenuh dipisahkan menjadi gas klorin di anode dan amalgam di katode. Lalu pada panel B itu sebagai transportasi dan panel C sebagai dekomposisi. Nah, sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. See you.